menurut teman-teman? Pembatas, Pak. Pembatas. Oke, yang pertama pembatas. Yang kedua, Keamanan nggak sih Pak? Keamanan betul, proyek itu. betul keamanan proyek. Yang ketiga, di rumah punya pagar nggak rumahnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Hah? Nah, berarti keamanan Hana. Ya, udah bener sama Vivi. Itu. Pembatas jelas. Nah, kalau Satria, nggak ada pagar ya Satria ya? Nggak ada, Pak. Hah? Satria Nggak, ada? nggak ada, Pak. Nggak ada. Berarti lah, tanahnya luas sekali dong ya? Enak itu. Ya. Apa? Apa lagi? Ini kita ngambil yang paling untuk belajar yang paling gampang, kita lihat di sekitar kita sendiri aja. Kalau kita jalan, mau menuju rumah kita, kan setiap rumah rata-rata ada pagernya ya. Komentar teman-teman apa? Melihat pagar, ini spontanitas saja. Yang pertama komentarnya, kalau lihat pagar. Bayangin yang di rumah lepas jalan ke rumah, ada pagar-pagar. Komentarnya apa? Yang pertama. Itu Pak terlihat rapi. Lihat rapi. Oke. Rapi berarti, terus selain rapi ada indahnya nggak? Ih bagus ya. Betul ya? Ya, jadi yang pertama tadi apa? Keamanan. Yang kedua sebagai pembatas, ya. Yang ketiga sebagai keindahan. Nah, tadi dalam survei ke lapangan, ya kita lihat mana yang kita utamakan nih dari 3 fungsi pagar tadi. Kalau proyek kan perlu dikasih pembatas nggak? Ya, harus ada pembatas. Berarti ada pagar. Nah, pagarnya pakai yang mana? Terbuka atau tertutup? Nah, kita lihat. Kalau pagar terbuka, kelihatan indahnya nggak? Kalau pagar terbuka, kelihatan indahnya nggak? Nggak. Cuman patok-patok itu dikasih tali kan ya? Oke. Berarti kalau kita bilang mau indah, berarti kita pagar tertutup. Berarti indah dan apa lagi tadi? Ada batasnya. Terus masuk pertanyaan ketiga. Ya, masyarakat di sekitar itu ramah atau tidak ramah? Gitu. Ini berkaitan kehilangan barang ya, berkaitan kehilangan barang. Kalau di proyek mudah barang yang hilang, kita pakai pagar tertutup kan ya. Berarti pagarnya materialnya pakai material yang mudah dirusak atau yang agak lebih kuat? Lebih kuat. Ya, lebih kuat. Jadi secara nggak langsung nanti ketika kita menghitung harga satuan, sehingga kita tidak salah memilih material yang akan kita gunakan sebagai pagar tertutup. Ini yang kadang-kala dilupakan oleh orang, teman-teman estimator. Tapi yang sudah punya pengalaman, dia tahu, oh daerah sini, pakai inilah materialnya, jangan pakai yang lain gitu. Lebih murah gitu ya. Lebih murah, lebih baik gitu ya. Nah itu untuk pagar ya. Jadi ada 3 fungsi. Yang pertama sebagai pembatas, yang kedua untuk keindahan, yang ketiga untuk keamanan ya. Silakan Andita. Ya. Ya. Jadi itu 3 fungsi itu kita penuhi. Nah, apakah hanya 2 atau hanya 1 gitu ya? Tapi umumnya itu 2 ya. Sebagai pembatas dan sebagai keamanan atau keindahan gitu. Ya. Nah, sekarang untuk proyek jalan atau proyek yang memanjang itu sekarang sudah mulai cenderung mempergunakan pagar tertutup dibandingkan yang sebelumnya menggunakan pagar terbuka gitu. Kenapa? Kalau dulu masyarakatnya masih belum padat, tapi sekarang masyarakat cukup padat. Ya. Kalau buat jalan, kita pakai pagar terbuka. Ya, kita buat jalan aja jalan biasa, baru kita beton, ya, hanya pakai terbuka, betonnya sudah mulai kelihatan keras, motor banyak yang masuk nggak? Banyak yang lewat nggak? Banyak. Mau nggak mau sekarang pakai seng ditutup, dipalang-palang gitu ya. Jadi artinya ya itu proyek kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat. Yang pertama kali yang kita lihat dari bangunan sementara. Tingginya berapa untuk pagar yang tertutup? Ya tinggi orang yang sampai ngintip lah. Ya. Jadi kalau orang bisa mengintip,
bisa lihat yang tadinya tidak punya niat jahat jadi punya niat jahat. Atau tidak, tadi dia kita ambil contoh, kalau dia pagar pendek gitu ya, kelihatan kok ada cat dekat-dekat pagar gitu ya, kok ada semet dekat pagar gitu ya, kok ada kayu yang bagus dekat pagar, kok ada tulangan dekat pagar gitu. Ya diiseng-iseng, kadang-kadang kan diangkat nggak? Tangannya iseng masuk, ambil satu demi satu. Ingat, setiap material yang di lapangan itu kan sudah dihitungkan volumenya kan ya untuk pekerjaan tersebut. Kalau ada yang hilang, berarti kan merepotkan. Andai kata murah, ya semurah-murahnya kalau akibat itu tidak ada materialnya, maka pekerja akan terhenti nggak? Jadi kerugian proyek tidak hanya material saja, harus bayar upahnya juga. Dan satu lagi yang jadi masalah adalah waktu pelaksanaan, jadi tertunda di situ. Nah, untuk memperkecilnya maka pagar itu penting. Jadi kalau di film tadi ada pagar dulu yang pertama kali dilakukan. Ya. Kemudian kalau pagar perlu dikasih pintu nggak? Kalau nggak dikasih pintu kasihan di dalam nggak bisa keluar, yang di luar nggak bisa masuk gitu. Nah, kalau cuma just joke aja, tapi penting ini. Kadang-kadang orang nggak paham benar ini. Just joke aja ya. Berkaitan dengan keamanan. Ya. Tadi misalnya proyeknya dikelilingi oleh jalan. Pertanyaan saya, berapa banyak pintu masuk yang harus kita siapkan berkaitan dengan keamanan? Satu benar. Dua, Kenapa? Pak. Kalau satu laginya lagi rusak, bisa ke satu lagi. Oke. Ya. Jadi jawabannya bukan satu atau dua. Said. Kan bisa aja satu tapi besar kan boleh-boleh aja kan ya. Bolak-balik nanti bisa ya, gitu ya. Nah, jawaban yang paling bagus berkaitan dengan keamanan, ini berlaku untuk semuanya sebetulnya. Ya, berlaku untuk semuanya. Nanti dalam kehidupan sehari-hari juga sama, nanti pagar kompleks juga bisa gitu. Diusahakan dibuat pintu seminimal mungkin. Semakin banyak pintu, maka semakin banyak kehilangan. Semakin sedikit pintu, maka semakin sedikit kehilangan. Nah, sedikitnya jangan nol ya, ingat ya. Jadi kalau bisa satu ya satu, kalau bisa dua ya dua. Jadi dua, tiga, empat itu kita nggak mengatakan minimalnya. Tapi itu yang harus dipenuhi, yang harus dipenuhi untuk proyek itu ya kita penuhi gitu. Tapi jangan dibuat sebanyak-banyaknya. Nah, ukurannya jangan salah. Kok proyek jangan buat pintu kayak pintu rumah. Proyek berapa sih? Oh ya, 90 kali tingginya berapa gitu ya. Lebarnya 90 gitu. Bisa nggak proyek hanya pintunya 90? Nah, kira-kira berapa lebar pintunya? Satu daun pintu atau dua daun pintu? Jadi kita ajak cuman langsung ngebayangin aja kondisi di lapangan nih. Pernah lihat proyek kan ya? Teman-teman orang sipil kan bisa memperkirakan kan lebarnya berapa kan? Berapa, Fat? Mungkin lebih dari 2.000, Pak. 2.000 apa? Lebar pintu. Oh, pintu. lebar pintu. Iya. Sekitar 5 meter, 7 meter, Pak. 5 meter, 7 meter. Jawaban yang tepat lah, bagus lah. Kenapa 5-7 meter? Karena ada alasan, Pak. Kan ada truk, ada alat-alat berat, Pak. Yes. Ya, itu jawaban yang paling tepat ya. Jadi kita bisa perkirakan kalau truk kan dikasih 2 meter kan jebol semua ya, nggak bisa masuk ya. Minimal lebarnya berapa? 3, satu pintu 3 meter ya. 3,5 meter. Benar bisa masuk. Ya. Tapi kalau saya bawa truk suruh pakai pintunya 3 meter pasti ketabrak sama saya. Tapi kalau supir truk tuh 3 meter bisa masuk ya. Dia jago bener motornya gitu ya. Ya. Tapi kalau untuk saya nggak mampu. Nah, supaya nggak celaka itu biasanya benar Difat bilang ya 5-7 meter. Ya, jadi kalau dibuat 3-3 boleh nanti dibuka. Kurang lebar dibuka 2 pintu, kalau misalnya cukup 1 pintu aja gitu ya. Tapi 5-7 meter paling bagus. Nah, itu untuk pintu utama. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini berkaitan dengan keamanan. Pintunya hanya untuk pintu kendaraan aja, atau ada pintu lagi untuk orang? Ada buat orang, Pak.
Ya. Itu darurat bukan, Pak? Jangan itu darurat. Jangan salah loh. Nanti di lapangan, pintu darurat itu memang darurat untuk mengeluarkan barang itu. Kok di belakang ada pintu tuh, pekerja ngeluarin tuh cat, semen, paku gitu ya, yang kecil-kecil tuh. Satu sak, satu kaleng itu ya, satu galon, lumayan ya. Itu biasa di proyek nggak ada pintu darurat, yang ada pintu masuknya aja. Nah sekarang untuk masuk antara orang dengan kendaraan itu dipisahkan, orang dengan kendaraan dipisahkan, ya. Karena nanti orang masuknya harus satu-satu diperiksa, siapa saja yang berkepentingan boleh masuk proyek, kalau tidak nggak boleh. Ya. Contoh misalnya pekerja mau masuk ke dalam proyek, ya di situ bisa berebutan, nggak bisa saling ngumpet gitu ya. Ya kalau misalnya nggak pakai perlengkapan lengkap, APD lengkap gitu ya, maka dia nggak ada perangkat masuk. Jadi ada proyek-proyek tertentu sudah pakai perangkat APD, juga ada name tag-nya gitu ya. Kalau itu nggak lengkap, dia harus keluar dulu sampai siap semua baru boleh masuk gitu. Jadi berkaitan dengan keselamatan. Jadi nanti ada ukuran pintu untuk orang ya. Nah kalau orang yang bersama dengan rumah yang biasa, lebar berapa 70 cm, nggak apa-apa ya. Muat kan Fat? Kamu Fat? 70 cm? Yang badan paling besar siapa nih? Radit ya? Radit, Pak. Oh Radit. Radit, kamu berapa? Lebar kamu berapa, Fit? Lebar badan saya, Pak. Dada. Oh. Berapa ya, Pak? Saya udah lama nggak ngitung. Nggak ngukur, Pak. Ya kira-kira coba, kira-kira. 80, Pak. Ah, yang benar. 80, Pak. Yakin 80? Lebar kan, Pak, bukan lingkar kan, Pak? Bukan, lebar aja. Coba cek lihat di meja kamu. Berapa ya, Pak? 60, Pak. 60 ya. Ini saya nanya ini, artinya nanti berkaitan dengan tempat tidur nanti. Ya, tadi ada sebutan asrama ya? Siti ya? Ya, nanti ada tempat tidurnya, asrama nanti. Kita masuk ke sana. Jadi nanti orang rata-rata tuh lebar dadanya itu antara yang 60-70 itu udah paling tinggal. Paling besar. Jadi kok bisa sampai 70 itu berat badannya di atas 100 itu. Ya kalau tadi Raditya bilang 80, besok saya ketemu. Jadi kalau misalnya dia jadi guard, jadi back, jadi pemain bola, saya senang benar tuh Raditya. Saya lari kenceng aja, kalau nggak bisa ngerem, saya langsung tabrak Raditya aja tuh. Empuk gitu ya. Ya saya guyon, karena dulu juga pas saya teman kuliah di Politeknik ada anak mesin, itu berat badannya 100. Ya, 100 kilo. Jadi kalau pas latihan militer, sambil cerita dikit, itu dia di depan saya, rayap tambang, tahu sendiri rayap tambang, jarak 100 meter, itu di depan saya. Jadi kalau di depan saya dia jalan, bergerak, saya mendingan tidur di belakang itu, sambil di tali. Karena kalau saya ikut gerak juga, ikut maju juga, itu tadi langsung bergoyang tuh, kayak gempa tuh. Nah kalau gempa kan salah-salah dikit saya bisa jatuh, kaku dikit bisa jatuh gitu ya, jadi saya harus tiduran gitu. Nah ketika udah kuliah, kami suka main bola di belakang itu. Ya, yang sekarang jadi rumah sakit itu tempat main bola dulu. Ya, rumah sakit UI itu lapangan bola buat main anak poli. Atau di Pak Menteri ya, kok di mana? Di belakang gitu ya, di dekat masjid itu juga biasa dipakai. Nah, itu anak mesin itu karena berat badannya cukup besar, dia bukan penyerang, jadi back gitu ya. Nah, kalau badannya saya kecil gitu, jadi saya nyerang gitu. Kalau lari pas kenceng ngejar gitu, di depan saya susah ngerem gitu, itu saya tabrak aja tuh. Dia cuma meluk saya, bluk gitu, enak juga sih, empuk. Kalau ada Ditya itu 80 sampai 100 atau apa, lebar badannya 80 kan enak sekali itu. Ditabrak tuh kita nggak terasa sakit gitu ya, aman. Ya, oke. Ya, cek aja. Baik, saya lanjut ya. Jadi itu untuk untuk pagar, ya untuk pagar. Jadi dia pagar tertutup atau terbuka, kemudian dia harus pintu, jumlah pintunya dengan sebanyak mungkin, berkaitan dengan keamanan. Kemudian pintunya ukurannya ada untuk kendaraan itu 5-7 meter, kata Rifat, itu benar. Kemudian untuk orang itu berada di sampingnya, itu sekitar 70-90 cm, ya 70-90 cm. Jadi cukup 1 atau 2 orang tuh ngepas benar gitu ya, 70 cm atau 90 cm, ukuran daripada pintu.
Nah, itu untuk pagar yang pertama. Kemudian bangunan yang kedua tadi masalah keamanan nggak ada ya? Pos keamanan. Jadi di proyek-proyek itu pasti ada pos keamanan ya? Ada pos keamanan. Ukurannya tergantung jumlah orangnya. Jadi tadi benar kata Siti dan teman-teman, ukuran tadi tergantung dari jumlah orang yang ada. Jadi kalau yang tugas keamanan cuma 2 orang, maka pos keamanannya nggak usah besar-besar. Sayang gitu ya. Tapi kalau misalnya jumlah orangnya banyak, jadi diperbesar ya, jadi perbesar. Jadi kita punya contoh. Ya minimal 1 orang tuh ukurannya berapa? 1,5 sampai 2 meter persegi 1 orang. Ya. Tapi hebatnya di kita ukuran 1 kali 1 bisa diisi 2 orang. Jadi petugasnya duduk aja sendiri. Ya. Tapi janganlah kalau teman-teman di proyek jangan dibuat semacam itu, kasihan. Karena petugas keamanan itu capek loh. Pernah nunggu pacar kamu nggak, Pak? Belanja. Saya nanya Rifat nih. Ya. Enggak, Pak. Nungguin orang gitu ya, belanja. Iya gitu ya, pasti bosan, kesel gitu ya. Nah, sama dengan satpam kan, satpam cuma duduk diam diri gitu aja. Dia capek loh. Karena nggak bisa gerak, kalau jalan keluar jauh-jauh dimarahin. Ya, banyak gerak di tempat posnya juga dimarahin. Diam duduk aja juga lumayan pegel sekali gitu ya. Jadi paling nggak ada ukuran yang dia bisa melemaskan atau meluruskan kakinya yang enak gitu ya. Jadi ukurannya sekitar 2 meter. Oh, bukan 2. Ya, luas 2 meter persegi itu minimal ya. Kalau 4 ya bagus sekali gitu ya, cukup besar. Ya, jadi ada pos keamanan ya. Kemudian ada menara jaga. Jadi berkaitan keamanan ada yang menara jaga, ada pos keamanan. Ada yang tahu nggak perbedaannya antara menara jaga dengan pos keamanan? Malik? Tahu Malik? Perbedaan antara pos jaga dengan menara jaga? Pernah dengar nggak istilahnya? Baru dengar, Pak. Oh, baru dengar? Iya. Oke. Kalau menurut kamu gimana? Ini kan orang teknik kan bisa membayangkan ya, pos jaga dengan menara jaga. Mungkin kalau pos jaga untuk sebagian besar di pintu masuk atau pintu keluar gitu ya, Pak. Ya, betul. Kalau menara jaga mungkin untuk mengawasin proyek. Nah, ya, ditempatkan di mana biasanya? Belum Pernah lihat? lihat, Pak. Pernah nggak? Pernah nonton film kan ya? Penjara Di tengah-tengah mungkin, Pak. di tengah-tengah atau di ujung ya? Namanya Di menara ujung. kan ya? Oh, di ujungnya, Pak. Ya, jadi tempat yang strategis yang kira-kira potensi orang untuk masuk keluar masuk, dia bisa mengamati kiri kanan dengan leluasa. Itu dibuat pakai menara cukup agak ketinggian, lebih tinggi ya. Ya, jadi bisa melihat pergerakan orang atau kendaraan di sekitar proyek. Ya, itu dibuat menara jaga. Nah, beda dengan pos jaga. Kalau menara jaga jangan dibuat besar-besar. Ya, ini hampir sama kalau teman-teman pas praktek perancah 2 ya. Masih ingat dapat perancah 2 nggak? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa? Online. Oh, online ya, kebagian ya. Wah, berarti nggak dapat ceritanya gitu ya. Ini biasanya kalau buat perancah 2 itu kan buat 2 lantai ya. Ya, kalau buat 2 lantai, karena ukuran lantainya cukup besar, itu 3x3 atau 3x4, ya, 3x4, itu biasanya kalau pengajar yang nggak ada tuh di atas udah jadi perancahnya itu pada tidur semua di atas. Itu sama dengan menara jaga, kalau ukurannya besar, ya, karena nggak ada yang lihat dari bawah, gitu ya, dia bisa tidur. Padahal dia harus mengamati terus, gitu ya. Nah itu maka ukurannya dia bisa hanya 1 meter persegi. Tempat duduk 1, dia hanya 1 diri atau duduk aja, dan itu ketahuan posisinya, gitu. Ya, itu yang menara jaga, itu pos keamanan. Cukup jelas? Oke, untuk melengkapi ini saya kasih materi saya tambahnya ya. Ya, materinya saya kirim nanti biar untuk mengetahui ukuran-ukurannya ya. Oke. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Saya silakan kalau ada pertanyaan. Saya Ya. mau bertanya, Pak. Boleh, silakan.
Kan kalau itu tadi ada eh, harus nyediain tempat parkir, Pak. Oke, ya. Nah, itu tempat parkirnya cuman buat yang kerja kantoran aja, apa sekalian alat-alat beratnya juga, Pak? Ya. Baik, Iya. bagus nih. Ya, pertanyaan kamu bagus ya. Ya. Sekarang kalau yang tempat parkir kantor sama alat berat sama nggak? Harusnya beda sih, Pak. Harusnya beda. Jadi nanti untuk peralatan berat ada tempat parkirnya sendiri, ya. Biasanya didekatkan dengan keamanan dan langsung. Karena dalamnya juga ada bahan bakar tuh jadi satu sekaligus, ya bengkelnya. Jadi harus tempatkan dekat lokasi di sekitar proyek juga boleh, ya. Kalau nggak ada tempatnya juga harus disiapkan tempatnya. Sedangkan kalau untuk yang untuk yang pekerja kantoran, stafnya itu harusnya disiapkan sendiri tersendiri. Nah, ini berkaitan ini nanti kalau kita pakai tower crane, tadi ada tower crane-nya kan ya? Ada tower crane-nya. Nah, kalau kita pakai tower crane, ya, itu kendaraan pribadi itu jangan sampai berada dalam lingkaran tower crane. Kenapa? Ya kalau kejatuhan lumayan nggak? Lumayan. Tower crane bisa bisa kolaps nggak? Bisa. Dan itu kalau pakai tower crane, maka segala pengaturan tata letak lapangan itu kita harus mengacu penempatan dari tower crane. Jadi nggak bisa sembarangan naruh materialnya. Ini materialnya taruh di mana gitu ya. Oke. Tadi siapa? Krisna ya, Kris. Kamu ngasih untuk apa tadi? Ya, Jurnalnya? Jurnalnya kamu pakai apa tadi? Tower crane? Pakai tower crane nggak? yang mana nih? Yang gambar ini saat enggak sih, Pak, Untuk kayak safety, safety index, safety index sama distance, traveling distance. driving distance. Ada dua. Nah, itu dua hal. Jadi nanti ada perhitungan penempatan daripada bangunan-bangunan sementara tadi. Ini teman-teman harus jago nih. Ini barusan yang dibilang Krisna ini harus bisa nih. Walaupun saya nggak ngasih, nanti tinggal tolong dicari ya. Ya. Karena ini sebagai dasar umum untuk penempatan daripada bangunan-bangunan sementaranya. Jadi perletakannya bagaimana ya. Nanti secara nggak langsung penempatan tower crane itu sangat menentukan untuk penempatan material yang lain. Ya. Kalau kita tidak pakai tower crane, maka kita pakai itu juga bisa. Ya. Pakai yang tadi perhitungan biasa kita bisa tentukan. Yang jelas, kalau penempatannya salah, jaraknya semakin jauh, maka waktu pelaksanaan akan menjadi lama. Tapi kalau jaraknya semakin dekat, itu akan semakin bagus. Tapi dekat dan jauhnya tergantung dari peralatan yang mau kita gunakan. Gitu. Alat apa? Yang pertama tadi TC, yang kedua hoist crane atau lift bahan, lift material, ya kayak hoist juga sama, ya. Jadi itu bisa digunakan untuk menentukan penempatan daripada bangunan-bangunan sebentar lainnya. Contoh, ini sangat berpengaruh adalah gudang, ya contoh gudang, gitu. Nah berkaitan tempat parkir tadi, ya kembali lagi tempat parkir. Tempat parkir tadi untuk alat berat ya ditaruh sendiri, sedangkan untuk yang staff itu didekatkan dengan set office ya, berdekatan dengan set office. Atau kecenderungannya kalau lahannya yang tersedia kurang, biasanya taruh di luar pagar, tidak di dalam pagar, ya. Dan pengaturan tata lapangan ini nggak ada standarnya ya, jadi teman-teman boleh berkreasi, tapi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi di situ. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, jadi harus ini. Nah, untuk bisa menjelaskan si Kevin, ini belum lanjut, nanti tolong ditambahkan dengan buat pertanyaan, tolong simpulkan. Saya puterin lagi ya satu film ya. Ya, nanti bisa kita lihat, coba kita lihat di sini. Oke. Oh ini tadi udah ya.
Ini udah ya tadi ya. Udah belum? Bukan ya? Oh, udah. Bentar. Supaya nggak salah saya tambahkan satu film. Sebab untuk materi ini kalau kita nggak lihat langsung, cerita aja susah membayangkan. Oke, kita coba lihat ya. Lihat pembangunan pagernya dulu. Nanti nih balik. Jadi diturunkan lagi. Tolong diperhatikan untuk alat-alat berat dan penempatan yang lain. Ini shoringnya ya untuk balok dan plat. Ini penulangannya. Ya, yang tengah core wall-nya. Jadi ini bisa core wall, perimeter wall, ya. Lihat penempatannya, areanya untuk tower crane. Ini pengaturan Pak. Lagi, habisnya tolong dibuat kesimpulan ya, tolong buat ramuan kecil. Saya ambilkan film satu lagi. Ini perhatikan film yang terakhir ya, nanti tolong dilihat.
Ini tolong diperhatikan di ini berkaitan tadi Krisna, ada pertanyaan tadi bisa ada di sini lihat ya secara detail. Ada suaranya ya. Harusnya ada suaranya. Ini lokasi yang mau dibangun, ya. Lokasi yang mau dibangun. Kita lihat. Jadi dia melihat daerah-daerahnya. Jadi yang saya bilang apa? Ada survei lapangan dulu supaya kita tahu kondisi lapangan yang sebenarnya. Ini berkaitan dengan tempat parkirnya yang apa? Saya tidak tanyakan. Ini ya lokasinya. Nah, ini mulai pekerjaan pertama adalah pemagaran dulu, ya lokasi proyek, ya. Kemudian penghancuran pekerjaan yang sebelumnya, ini perataan tanah. Kemudian pagar proyek yang di luar, ya, supaya area proyek jalan proyek dia ada di luar. Kemudian ini pembuatan sordel pel, ya, sekeliling proyek ini akan dikasih tiang-tiang panjang. Ini kalau di sini pakai bor pel, ya. Dipanjang semua sekeliling proyek. Kemudian dipasang dicor balok di sini sebagai pengikatnya atau rig kita sebutnya, ya. Baru setelah ini jadi, ini dicor lagi jadi retaining wall, baru dimulai digali. Ini salah satu strategi yang bagus nih. Kalau di kita nggak kayak gini, kita keluar masuk ya. Kalau di sini pakai belt ya, conveyor belt. Jadi tanahnya taruh di sini, oper di sini truknya masuk, ya sesuai volumenya. Kemudian ini gali ya di semuanya sudah ini area jalannya ya. Kemudian area kerjaannya di sini ada untuk tangganya naik turun untuk orangnya, peralatan juga masuk ya, nanti diatur ya. Ini akses untuk pengaturan ini ya. Jadi angkut, menerima dan pengaturan drop-nya dari sini areanya. Jadi di sini sudah disiapkan batasan area, kita lihat untuk area proyek ada garis merah ya, jadi untuk jalan masuk, jadi orang umum nggak boleh masuk ya. Jadi di sini ada concrete pump masuk, di sini ada counter plan. Yang jelas tadi sudah ada pekerjaan daripada tiang pancangnya atau propelnya, kemudian pelketnya, fondasi bawahnya, baru bekerja ke atas. Ini urutannya. Dan untuk Jakarta cukup banyak bangunan-bangunan yang di bawah tanah ya, pengelolaan tanah yang mulai kayak gini. Nah, sebelumnya teman-teman bisa pernah lihat juga yang bottom up, top down dan bottom up. Yang ini adalah bottom up, dari bawah ke atas, ya, dari bawah ke atas. Dan di sini ada ininya, ini penggunaan tower crane. Kita lihat area tower crane, ya. Ini yang bisa di sini daerah yang berbahaya. Jadi sebetulnya tower crane itu nggak boleh lewat kayak gini. Di Jakarta suka dimarahin, ya. Tapi juga cukup masih banyak, saya izin. Nah, kalau bentuk kayak gini, berarti ketika dia berada di luar area ini proyek, di sini tidak boleh ada banda yang digantung, dia harus ditarik ke sebelah sini. Jadi dia bisa narik ke sini. Ini juga sama, nih keluar nggak boleh, bendanya dari sini. Jadi harus di area proyek benda-benda yang diangkat. Kalau sini diangkat, masukin lagi supaya tetap di sini. Jadi perputaran tower crane sangat berpengaruh. Nah, biasanya pekerjaan struktur itu memerlukan tower crane-nya. Nah, ketika dia mengangkat materialnya itu dengan tower crane, ya, untuk betonnya segala macam, untuk menyalurkannya itu dia bisa pergunakan concrete pump ya, concrete pump. Jadi di sini disiapkan nih, ada concrete pump sendiri. Jadi taruh, masukin sini, terus didistribusikan ke lokasinya. Jadi pengaturannya bagus. Memang di proyek suka mempergunakan pakai paket gitu ya, pakai kayak ember besar gitu ya, terus dibuka. Nah itu untuk plat bisa, tapi untuk kolom. Tapi kalau dengan kayak gini pakai concrete pump ya, yang mobile, ini pakai mobile. Ini kebetulan pakai satu ya, bisa lebih dari satu. Itu akan lebih memudahkan, tinggal kita pakai pipa training supaya jatuhnya lebih bagus. Nah ini pemasangan dinding-dindingnya ya. Ya pakai panel semua.
facet istilahnya. Ya. Nah, penyambungan itu biasanya dengan di las ataupun di baut. Ya, jadi proses bisa lebih cepat. Ini tadi yang kita sebut sebagai hoist sleeve, ya, atau list penumpang atau material. Jadi material tertentu yang tidak diangkut dengan organ bisa organ ini. Dan biasanya juga digunakan untuk orang. Ya. Di sini ada dua aturan. Ya, naik turun. Tingginya beda. Ini sampai waktunya selesai, semuanya sudah ada, sudah jadi, ya, bisa dimanfaatkan. Ya, ini schedule-nya. Jadi akhir tahun ini selesai deh. Oktober masuk ya sampai Oktober, jadi selesai proyek ini. Gitu. Oke, baik. Suaranya nggak banyak, tapi mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman. Oke, baik. Buat ringkasan kecil dari ya kalau yang terakhir. Perlu diputar sekali lagi nggak yang terakhir? Atau cukup? Ya, pengaturan tata letak kapangnya ya, yang harus perhatikan kan ya, sesuai dengan metode kerjanya. Sambil buat rangkuman kecil, saya putarkan sekali lagi.
Ini hoist lift ya, 2 ini. Ini hoist liftnya kelihatan. Tadi barusan area daripada tower crane-nya bersama dengan bentuk yang konkretnya. Jadi yang putih ini fasadnya ya. Jadi fasad itu bisa dikerjakan sebelum, nggak harus nunggu pekerjaan strukturnya selesai ya. Ini fasadnya ini bisa udah selesai lantainya dia bisa pasang ya. Jadi sambil pekerjaan bersama dengan pekerjaan struktur yang di atas. Saya ulang lagi coba perhatikan. Oke. Silakan dibuat rangkumannya. Kemudian ada 2 pertanyaan yang saya tambahkan. Yang pertama, ya, tadi ada dokter kan, ada TC ya, ada TC ya, tower crane. Bagaimana cara erection memasang tower crane, mendirikan tower crane? Yang pertama. Terus yang kedua, membongkar tower crane-nya. Pertama masangnya, setelah itu tadi di atas jadi kan ke atas ya. Terus bagaimana membongkarnya? Oke. Itu aja tambahannya. Silakan, masih ada waktu, silakan membuat ringkasannya.